Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa mungkin pernah mendengar ungkapan jangan takut corona, takutlah kepada Allah semata. Kalimat ini adalah kalimat yang sesungguhnya bisa dibilang benar, dengan tinjauan khusus. Tapi kalimat ini menunjukkan tentang kebodohan orang yang mengucapkan kalimat tersebut ketika dikaitkan dengan yaitu kenyataan bagaimana kita menghindari dari wabah yang sedang menjangkit sekarang ini. Itu wabah corona. Kalimat tersebut berangkat dari nilai tauhid, jangan takut pada corona, takut kepada Allah semata. Artinya jangan takut pada makhluk, takutlah kepada Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang benar, bahwa kita wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimat ini nampak kalimat yang batil atau kalimat hak, tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Terjemahnya adalah terjemahan yang batil. Seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari apa yang disampaikan orang Khawarij dari firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini ayat kalimat hak. Tapi ketika ayat ini dipakai untuk dalil kafirnya Ali dan kemudian halalnya membunuh Ali, menumpahkan darahnya Ali, bahkan menumpahkan darahnya Ali merupakan bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala, ini adalah kebatilan. Sehingga dikatakan kalimatul haq, kalimat yang hak, tapi tujuannya adalah untuk kebatilan. Maka kita semakin meresapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu dari kalangan para hamba adalah para ulama. Takut yang dibangun di atas ilmu. Takut yang dibangun di atas ilmu. Ungkapan jangan takut corona, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini kalimat ini menunjukkan arah terjemahan orang yang mereka membangun rasa takutnya tanpa ilmu. Kenapa demikian? Kalau kita belajar tauhid, ketika orang dia alasannya adalah tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingganya takut kepada Allah karena tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu rukunnya dua. Yang pertama adalah akhdul asbab, mengambil sebab. Bagaimana kita itu menempuh sebab dalam rangka untuk mencapai apa yang kita targetkan. Kita pengen kaya, ya kita kerja. Kita pengen punya anak, ya kita menikah, jima, lah hamil, lalu punya anak. Bagaimana dia menginginkan sesuatu tanpa dia melakukan sebabnya? Ini adalah menyelisih syariat. Maka dikatakan orang yang mereka meninggalkan sebab, dia telah mencela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bergantung pada sebab pun tidak boleh. Maka setelah kita mengambil sebab, hati kita totalitas bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka telah melakukan sebab, menggantungkan, telah menempuh sebab, kemudian hatinya dia serahkan total kepada Allah Ta'ala, seandainya dia berhasil, maka dia akan mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata karunia Rabbku. Sehingga dia tidak menisbatkan kesuksesannya itu kepada dirinya sendiri, tapi kepada Allah Ta'ala yang menjadi sebab utama dan pertama. Seandainya dia setelah mengambil sebab itu gagal, maka dia pun tidak akan putus asa. Karena dia beriman kepada takdir Allah Ta'ala, dia telah serahkan kepada Allah Ta'ala, pasti Allah memiliki hikmah di balik itu. Sehingga dia pun akan katakan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan itu yang akan terjadi, terwujud. Sehingga dia tidak akan putus asa, dia akan bersabar dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula berkaitan dengan masalah wabah corona ini. Kalau kita orang yang bertauhid, yang tahu hakikat yakni ilmu bagaimana masalah wabah,
Yang pertama, seorang mukmin memang harus yakin betul bahwa wabah ini semata-mata takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menimpa kita kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang ditakdirkan Allah menimpa kami. Ini keyakinan utama yang pokok. Tapi berkaitan wabah ini, kita mesti punya ilmunya bahwa kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah Anda dari wabah lepra seperti larinya Anda dari yaitu singa. Menjauh. Karena wabah ini wabah yang menular, yang penularannya dengan mereka berkumpul, mereka di daerah wabah, lalu kemudian wabah akan menimpa mereka. Maka ketika Umar bin Khattab datang ke Syam, dan di Syam dikabarkan oleh Abu Ubaidah gubernurnya sedang terjadi wabah, setelah Umar musyawarah dengan Muhajirin, dengan Ansar, dengan sesepuh orang-orang Quraisy, apalagi setelah mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jangan sampai kita masuk ke daerah wabah, maka Umar pun kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah dalam rangka menghindar dari wabah. Dengan logika Umar, Umar membuat logika, kalau ada dua lahan, satu kering, satu subur, berumput, maka pasti kita akan menggembalakan yaitu kepada tanah yang berumput, tempat yang berumput. Sehingga ketika Abu Ubaidah memprotes Umar, "Afiraraka, apakah engkau akan lari ya Umar dari takdir Allah Ta'ala?" Kata Umar, "Aku lari dari takdir Allah yang satu menuju pada takdir Allah yang lainnya." Karena masuk ke daerah wabah takdir, menghindar dari wabah juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah memberikan bimbingan. Para waliul amr telah memberikan bimbingan berkaitan dengan musibah ini, dengan wabah ini. Dan bagaimana kita telah diperlihatkan dengan bukti-bukti yang sangat nyata di mana-mana, di berbagai negara. Bagaimana di Korea, gara-gara seorang ibu yang ngeyel, dia telah menjadi orang yang terkena wabah ini, kemudian dia diperintahkan untuk mengkarantinakan diri, tapi dia ngeyel, dia pergi ke tempat ibadahnya, maka sekian banyak orang kemudian terkena dengan gara-gara satu orang ini. Demikian pula di tengah-tengah kaum muslimin ada sebuah kelompok yang mereka itu ngeyel, bahkan katanya mana ada corona, datangkan jamaah, corona akan takut, akan hilang. Ini adalah kebodohan. Ini adalah ungkapan kebodohan. Yang kemudian ternyata juga mereka tidak kebal dengan corona, yang juga mereka banyak yang terkena yaitu corona. Singkat cerita bahwa kalimat jangan takut corona, takutlah Allah Subhanahu wa taala semata, ini adalah kalimat yang menunjukkan kalimatnya hak, tetapi penafsiran kenyataannya adalah batil, seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk memiliki sikap yang benar, sikap yang lurus dalam beragama. Maka hati-hati mengambil ilmu, ambillah ilmu dari ahlinya, ini para ulama yang benar-benar membimbing kita ini dalam masalah agama dengan cara yang hak, dengan tarekah yang hak. Jangan ilmu dari orang-orang bodoh tentang agama Allah Ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.